Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM 12020600095 dari kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 yakni Rindi Anggraini dengan NIM 12020600081 dan Zulfa Munawaroh dengan NIM 12020600114. Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UM Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi protista untuk memenuhi salah satu tugas Kapita Selekta Biologi dengan dosen pengampu Ibu Mira Listiawati MPD. Nah teman-teman, ada yang udah tahu belum nih apa sih protista itu? Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, yuk kita sama-sama mengenal dan memahami apa sih protista itu. Dalam bahasa Yunani, kata protista berasal dari kata protos dan ksitos. Kata protos memiliki arti pertama atau mula-mula, sementara kata ksitos memiliki arti membuat atau menyusun. Secara harfiah, protista dapat berarti yang paling pertama, karena para ahli menduga merekalah makhluk hidup yang paling pertama ada di muka bumi ini. Para ahli memperkirakan protista sudah ada sejak sekitar 1-2 miliar tahun yang lalu, sebelum adanya organisme yang tingkat tinggi. Kita lanjut ya. Sekarang kita bahas ciri dari protista. Nah teman-teman, tahu nggak sih bagaimana ciri-ciri protista itu? Benar sekali. Salah satu ciri dari protista adalah uniseluler dan multiseluler. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-ciri protista, simak baik-baik ya. Ciri yang pertama, protista terdiri dari uniseluler dan multiseluler. Yang kedua, memiliki eukariotik. Kemudian yang ketiga, sebagian protista adalah aerob dan anaerob. Pada protista aerob, oksigen digunakan dalam proses respirasi pada bagian mitokondrianya. Sementara protista anaerob melakukan respirasi melalui simbiosis dengan bakteri aerob. Yang keempat, sebagian protista adalah heterotrof atau memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul-molekul organik baik secara fagotrof dan osmotrof. Sebagian lagi fotoautotrof atau membuat makanan sendiri dengan sinar matahari melalui kloroplas. Kemudian habitat protista umumnya adalah tempat yang mengandung air, tanah yang basah, dedaunan, sampah, dan habitat lain yang cukup lembab. Namun beberapa protista lainnya hidup di jaringan organisme lain. Kemudian protista ada yang hidup secara soliter, berkelompok, bersimbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Protista parasit bersifat patogen pada manusia dan hewan. Kemudian beberapa jenis protista bersifat motil karena memiliki alat gerak flagel atau silia. Sebagian lagi memiliki pseudopodia. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti bukan? Baik, selanjutnya adalah klasifikasi protista. Nah teman-teman, protista itu dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama, protista mirip jamur. Spesies kelompok jamur yang dapat bergerak aktif termasuk dalam kelompok kingdom protista. Protista mirip jamur merupakan jenis protista yang mampu menghasilkan spora sebagai perkembangbiakannya, bersifat heterotrof, parasit, maupun sebagai mikroorganisme pengurai. Protista mirip jamur dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Myxomycota atau jamur lendir tidak bersekat. Ciri khas dari anggota protista ini yaitu tidak memiliki sekat pada anggota tubuhnya, bersifat uniseluler maupun multiseluler. Struktur tubuh vegetatifnya berupa plasmodium dan mengandung banyak inti, contohnya pada Fusarium sp. Yang kedua, Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Ciri khas yang dimiliki anggota protista ini yaitu tubuhnya bersekat-sekat, uniseluler maupun multiseluler. Yang ketiga adalah Oomycota atau jamur air. Ciri khas dari Oomycota ini yaitu dinding selnya tersusun atas selulosa dan memiliki hifa yang tidak bersekat. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan. Kelompok protista mirip tumbuhan disebut dengan alga. Adapun ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kloroplas. Yang kedua, selnya berupa uniseluler dan multiseluler.
Kemudian termasuk dalam golongan Talopita karena belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Kemudian yang keempat, tidak menghasilkan embrio karena belum bisa dibedakan jenis kelaminnya. Yang kelima, habitatnya di air. Kemudian yang keenam adalah reproduksi secara aseksual dengan pembelahan sel, pembentukan spora kembar atau zoospora, dan fragmentasi. Reproduksi seksual secara konjugasi atau isogami, anisogami, dan oogami. Protista mirip tumbuhan dikelompokkan ke dalam beberapa ordo, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah diatom. Diatom tinggal di perairan air tawar dan laut. Tubuhnya tersusun atas sel uniseluler dan hidup secara soliter maupun berkoloni. Berdasarkan struktur dinding selnya dan pola struktur tubuh, diatom dibagi menjadi ke dalam dua ordo, yakni ordo centrales dan ordo penales. Kemudian yang kedua adalah dinoflagellata, organisme protista yang mampu melakukan fotosintesis dan memiliki dua flagel yang berbentuk cambuk. Habitatnya berada di air tawar dan air laut, memiliki pigmen xanthofil, contohnya Noctiluca sp. Kemudian yang ketiga ada euglenozoid, anggota organisme protista yang tubuhnya tersusun atas sel uniseluler dan yang bergerak aktif menggunakan flagel. Kemudian yang keempat adalah Phaeophyta, anggota kelompok protista yang hidup secara berkoloni tersebut akan membentuk variasi besar dengan organisasi sel yang rumit. Yang kelima adalah Rhodophyta. Rhodophyta memiliki pigmen berwarna merah atau vicobilin sehingga tubuhnya berwarna merah. Rhodophyta berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora non-motil dan secara seksual dengan oogami. Kemudian yang keenam adalah Chlorophyta. Chlorophyta memiliki pigmen klorofil yang berwarna hijau atau disebut dengan ganggang hijau yang berada di air tawar atau air laut. Ganggang hijau ini dapat hidup secara soliter atau berkoloni. Yang ketujuh adalah Chrysophyta, memiliki pigmen xanthofil yang berwarna keemasan. Hidup secara soliter dan berkoloni, memiliki alat gerak berupa flagella dan secara ameboid apabila tidak memiliki dinding sel. Habitat Chrysophyta berada di perairan darat seperti kolam, sawah, sungai, selokan, dan sebagainya. Klasifikasi yang terakhir adalah protozoa atau protista mirip hewan. Adapun ciri dari protozoa adalah sebagai berikut. Yang pertama, protozoa bersel tunggal atau uniseluler dan eukariotik. Kedua, protozoa tidak memiliki dinding sel. Kemudian, protozoa berukuran mikroskopis sekitar 100 hingga 300 mikron. Dan yang keempat, protozoa memiliki sel yang sangat bervariasi. Ada yang bentuk selnya tetap dan ada yang bentuk selnya berubah-ubah. Yang kelima, sebagian besar protozoa memiliki alat gerak dan sebagian lainnya tidak memilikinya. Kemudian yang keenam, sebagian besar protozoa hidup bebas di air tawar dan air laut, sebagian lainnya hidup di dataran yang basah, dan sebagian lagi hidup sebagai parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada yang hidup soliter dan berkoloni. Protozoa akan membentuk kista untuk melindungi dirinya saat lingkungan hidupnya tidak menguntungkan dan akan kembali aktif saat lingkungan hidupnya kembali normal. Protozoa ada yang bersifat holozoik atau memakan organisme yang berukuran lebih kecil, atau holofitik atau mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, dan saprozoik atau memakan organisme mati yang sudah membusuk. Kemudian yang terakhir, protozoa berkembang biak secara aseksual dan seksual. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi ke dalam 4 kelas. Yang pertama adalah Rhizopoda atau Sarcodina. Alat gerak pada Sarcodina berupa kaki semu atau pseudopodia, hidup bebas di air tawar dan air laut, serta hidup parasit dalam tubuh manusia dan hewan. Rhizopoda bereproduksi secara aseksual dengan membelah diri, contohnya pada amoeba. Kemudian ada Radiotori. Yang kedua adalah Ciliata. Disebut organisme Ciliata karena memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar. Habitat utamanya yaitu pada daerah perairan, baik di air tawar maupun air laut. Dapat hidup parasit pada hewan dan manusia. Kemudian bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Secara aseksual dengan melakukan pembelahan biner dan secara seksual dengan melakukan konjugasi. Contohnya pada Paramecium caudatum, Didinium, Stentor sp, Balantidium, dan Vorticella. Kemudian adalah Flagellata. Disebut organisme Flagellata karena mempunyai alat gerak berupa flagelium atau bulu cambuk. Flagellata berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan biner membujur. Habitatnya di lingkungan berair, baik di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup bersimbiosis dalam tubuh hewan dan ada juga yang hidup sebagai parasit.
Kemudian adalah sporozoa atau api kompleksa. Organisme protista yang tidak memiliki alat gerak dikelompokkan ke dalam sporozoa. Semua anggota sporozoa hidup parasit pada hewan dan manusia, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara aseksual dengan pembelahan biner, secara aseksual dengan pertemuan sel gamet. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan protista dalam kehidupan. Sebagai salah satu organisme penyusun ekosistem, protista memiliki peran yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, peranan protista mirip tumbuhan, alga, atau ganggang. Adapun peran yang menguntungkannya, pertama, alga berperan sebagai produsen di rantai makanan perairan. Kemudian, chlorella dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian yang ketiga ada Gracilaria sebagai campuran es rumput laut. Kemudian ada pun peran yang merugikan. Beberapa anggota Dinoflagellata memproduksi toksin yang mengganggu kerja diafragma dan kegagalan bernapas pada vertebrata dan invertebrata. Adapun peranan protista mirip jamur adalah pada Phytophthora infestans, merupakan jamur parasit pada kentang atau membusuk pada kentang. Kemudian ada Phytophthora faberi, yaitu penyebab penyakit kanker pada bidang sudapan pohon karet. Yang ketiga ada Phytophthora mictianae, yaitu penyebab busuk pada daun tembakau. Kemudian peranan protista mirip hewan atau protozoa. Yang pertama, peran yang menguntungkan adalah protozoa merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan air termasuk udang, ikan, kepiting, dan hewan laut lainnya. Kemudian protozoa berperan sebagai pengontrol jumlah bakteri di alam sebab protozoa merupakan predator bakteri. Adapun peran yang merugikan adalah protozoa yang merugikan manusia sebagai penyebab penyakit, antara lain penyebab penyakit toxoplasmosis akibat Toxoplasma gondii. Kemudian protozoa penyebab penyakit malaria Plasmodium sp. Kemudian protozoa penyebab penyakit pada hewan ternak Trypanosoma evansi. Yang terakhir protozoa penyebab diare Balantidium coli. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai materi protista kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi protista ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.